Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Meinar Widyaningsih dalam rangka pendidikan calon guru penggerak dari Kabupaten Temanggung. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memberi ruang terhadap pengembangan kodrat yang dimiliki setiap anak adalah dengan merdeka belajar. Merdeka belajar yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid. Ada 3 hal dalam pendidikan yang memerdekakan. Pertama, pendidikan yang memerdekakan adalah pola pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang benar dan mengubahkan individu yang belajar. Kedua, pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang disajikan dengan mengedepankan nilai harkat dan martabat manusia. Karena itu, harus dijauhkan praktik-praktik diskriminasi dan klasterisasi bagi peserta didik. Yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang merestorasi kehidupan manusia secara khusus dalam praktek kehidupan. Sintesis berbagai materi Merdeka Belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau penilaian saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah bahwa keberhasilan pembelajaran sepenuhnya berada di tangan guru. Guru berkuasa penuh untuk mengarahkan anak didiknya ke arah yang lebih baik menurut gaya dan keyakinan guru saja. Dalam hal ini adalah saya. Anak didik bagi saya seperti kertas kosong yang digambar dan ditulis dengan hal-hal baik dari sudut pandang guru saja. Guru berpikir asalkan memberikan contoh yang baik, mendisiplinkan anak didik dalam setiap kegiatan, membuatnya mengikuti semua arahan dengan tertib, maka hal itu akan menjadikannya berhasil
belajar sesuai yang dituliskan. Guru tidak menyadari bahwa anak pun perlu merdeka, ingin berbahagia tanpa ada tekanan dalam mengikuti setiap pembelajaran. Guru berpikir anak didik sudah senang dengan berbagai metode mengajar yang bervariatif. Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau penilaian saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, saya menjadi tersadarkan bahwa ternyata anak didik bukanlah hanya objek, tetapi merekalah subjek pendidikan. Subjek dengan beragam bakat atau potensinya. Sebagai subjek, anak didik seyogyanya diberikan ruang seluas-luasnya untuk berekspresi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Setiap anak didik mempunyai kodrat alamnya sendiri, yaitu kodrat yang telah ada dalam diri seorang anak. Pendidik berfungsi sebagai seorang pamong yang harus mampu mengembangkan bakat alamiah dan karakter yang baik pada anak didik, memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menjadi terbuka bahwa pendidikan harus memerdekakan sehingga anak didik mau belajar dengan senang lahir dan batinnya. Tiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langkah awal yaitu di belakang memberikan tuntunan. Langkah kedua adalah membuat pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pelaksanaan pembelajaran ditekankan pada penerapan karakter, latihan membentuk kemandirian, membentuk siswa menjadi pribadi berpancasila. Langkah ketiga, penerapan pembiasaan baik, yaitu pembiasaan senyum, salam, dan sapa. Pembiasaan menjalankan ajaran agama sebagai fondasi akhlak, pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah bagi siswa muslim di musola sekolah, serta membiasakan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan baik lainnya. Langkah keempat, mengadakan layanan bimbingan konseling bagi siswa. Dengan layanan ini, diharapkan dapat memahami karakter, minat, bakat masing-masing anak didik. Langkah kelima, penguatan hubungan dengan orang tua wali melalui buku penghubung dan menggunakan aplikasi WhatsApp atau aplikasi sejenisnya. Hal ini ditujukan untuk memberi pengawasan secara menyeluruh di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, bekerja sama dengan rekan guru dan kepala sekolah sebagai sarana mencari kritik, saran, dan perbaikan pembelajaran. Demikianlah sintesis berbagai materi Merdeka Belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dari modul tahap 1.1. Pendidikan Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.